cause every time I pull my hair was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Windy Ariana dengan NIM 2203046162. Nama saya Liza Julia dengan NIM 2202344161. Nama saya Muhammad Imuzan dengan NIM 22030416. Nama saya Mena Nyawati dengan NIM 22034160. Di sini kami akan mewawancarai para siswa Islam yaitu SMP Muhammadiyah Anwar. Selamat menyaksikan. Belum sudah belajar nih cukup sampai sudah dulu tentu itu mendapatkan pendidikan selama 60 tahun. Nah, ilmu yang saya dapat itu langsung serahkan kepada lingkungan saya karena saya posisinya sekarang ini adalah sebagai guru. Tentu ilmu yang saya ambil tadi, yang saya dapatkan tadi akan saya terapkan kepada anak didik. Tapi beda cerita lagi kalau di lingkungan sekitar. Karena apa? Ilmu itu bukan ilmu tentang ilmu dalam pelajaran, tidak. Ya, kalau di lingkungan tidak ilmu pelajaran, ya kan? Kalau di lingkungan sekolah pelajaran, kalau di sekitar masyarakat pendidikan kita coba-coba, ya kan? Kalau untuk memberikan ilmu ke masyarakat ya secara langsung tak ada langsung. Ya, jadi menurut pandangan Islam tadi, balik lagi ke pandangan Islam bahwa adalah ilmu itu baca, ikra, bacalah. Jadi yang kita dapatkan ilmu tadi itu kita terapkan, kita kasih kepada yang ada di sekitar kita. Ini nih yang dalam kita kehidupan kita sehari-hari di rumah, bersopan santun terhadap tetangga, tidak boleh ada kelahi-kelahi, ramah lingkungan. Itu kalau menurut dari pandangan Islam dan menurut ulama. Apa yang menjadi landasi pertama itu dalam agama Islam tentang pencarian ilmu tersebut? Dasar utamanya ya balik lagi dari diri kita, karena kalau diri kita tidak ada ilmu yang kita dapat, kita tidak akan bisa menceritakan kepada yang lain. Berarti balik lagi dari paradigma saya harus punya ilmu dulu. Bagaimana saya akan menerapkan ke anak-anak saya, contohnya anak kandung saya, dari ilmu pelajaran, ilmu agama, karena yang betul diterapkan itu agama dulu ya. Kalau ada agama kita terapkan kepada anak, tentu agama itu sudah menyangkut keseluruhannya. Ada etika, ada adab, ada sopan santun, ada kasih sayang. Bagaimana dia akan menciptakan ke generasi kawan-kawan yang lain. Karena dari saya dulu yang harus punya agama tadi, punya ilmu tadi, ilmu agama tadi. Itu kalau menurut saya. Landasannya tadi ya, karena landasan itu ya dari diri kita, balik lagi dari diri kita terlebih dahulu. Fondasinya kita terlebih dahulu. Itu menurut saya. Bagaimana Islam menekankan pentingnya etika dalam penerapan ilmu tersebut dan hidup tersebut? Nyambung tadi ya, etika dengan yang saya jawab tadi ya. Apa tadi? Mohon maaf. Etika. Bagaimana Islam menekankan pentingnya etika dalam penerapan ilmu tersebut dan hidup tersebut? Pentingnya Islam pada etika. Etika dalam bahasa etika itu kan adalah tata krama. Agama sudah mengajarkan tata krama. Agama sudah mengajarkan etika dari yang terdekat dulu ya. Etika terhadap orang tua, etika terhadap guru, etika terhadap Sesama besar yang lebih tua dan yang sebaya. Karena etika itu memang
memang penting pada dirinya. Kalau tidak ada etika, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang baik? Kalau orang tidak ada etika, orang sembarangan nanti. Jadi perlulah ditanam betul etika tadi. Karena etika kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah adab. Adab kita, adab sudah menyambung pada agama. Agama itu kita terhadap kita dengan Tuhan, dengan orang yang lain. Jadi itu kalau menurut saya sangat penting. Dan yang membentuk etika kehormatan itu adalah orang tua. Kalau orang tua etikanya tidak bagus, anak pasti akan mudah. Itulah anak di sekolah ini kita didik etikanya. Karena di rumah kadang anak kan bicara dengan orang tua sembarang aja, tanpa permisi, masuk ke dalam kantor tanpa salam. Di situ kita akan dididik. Kadang kan orang tua kan santai aja, udahlah anak saya kok kan seperti ini ya, biasa kita sinilah kita banyak anak sekarang etika seperti bertanya misalnya kan, ada kegiatan langsung, kadang ketemu sama guru cuk aja, kadang masuk ke kantor ada tanya beda untuk ini mana, masih bertanya ternyata mungkin itu dari biasanya kan dari tugas kita sebagai guru itu yang kita ajarkan, kita didik lagi. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana etika dengan agama tadi ya, itu sangat penting sekali. Kenapa? Hubungan sekali. Kenapa? Yang dibilang tadi etika. Kalau sudah tidak ada etika tadi, yang dididik dari dalam, dari orang tua terlebih dahulu, berarti dia untuk kedepannya dia tidak ada etika yang baik nanti kepada sekitarnya. Maka dari itu apa hubungannya tadi ya dengan agama tadi ya? Pertanyaan tadi ya sangat berhubungan sekali. Nah memang etika itu memang harus didasari dari diri sendiri dan dari pengaruh orang tua. Makanya selaras dengan agama tadi. Baik, lanjut. Ya, apa prinsip-prinsip etika yang harus dipahami dalam mencari atau pengembangan agama tersebut menurut agama Islam? Nanti kebetulan ibunya berasal agama Islam ya. Apa prinsip-prinsip etika yang harus dipahami dalam mencari atau mengembangkan agama menurut Islam? Prinsip tak, berarti prinsip itu ketika seorang sudah mempunyai etika, dia harus menjalankan etika itu dengan baik. Yang kedua, jika dia bertemu dalam lingkungannya itu nampak contoh yang tidak baik, dia juga bisa memberikan atau memberikan nasihat kepada orang tersebut. Yang ketiga, prinsip etika kak dalam ajaran Islam. Itu lagi contohnya. Kita nggak boleh tanya prinsip karena prinsip itu ya tadi harus memang punya landasan, punya dasar agama ya dijalankan. Jadi ketika kita sudah dapat prinsip etika tadi, kita jalankan, kita terapkan. Jadi kita jangan semena-mena, jangan sesuka hati kepada yang lain. Kalau etika kita baik, contoh nih kita berikan etika terhadap sesama teman. Ya, etika yang bagaimana dengan teman? Contoh, tidak boleh kasar terhadap teman, sebaya. Kalau etika terhadap guru, tidak boleh berkata kotor atau melawan guru. Begitu juga dengan orang tua. Itu prinsipnya ya. Berarti prinsip itu ya kuncinya pegang teguh lah etika tadi. Pegang teguh etika tadi. Jangan mudah terpengaruh pada lingkungan yang ada di sekitar. Kalau etikanya, kalau kita pada lingkungan yang baik, ikuti lingkungan yang baik. Kalau kita lingkungan yang jelek, jangan mau ikut. Hindari. Jadi prinsip kita itu tadi. Mana yang prinsip yang bagus, ikuti. Tuh, prinsip dasar Islamnya ya. Sudah terlihat semua, alhamdulillah. Apa boleh contoh diulang lagi? Bagaimana pandangan ibu tentang prinsip dan ajaran Islam tentang film game? Sudah dijawab. Iya. Ibu
dalam ilmu itu perintah teladan itu. Karena Nabi Muhammad berikan adalah memberikan astagfirullah. Itu yang kita contoh. Karena dari sana kita tahu mana comeback saja. Tapi kan kebanyakan orang yang beragama, biasanya mendalami ilmu agama itu biasanya dia tanpa ini. Tapi orang yang hidupnya tidak itu karena dia nggak mengalami ilmu agama. Orang beragama umumnya coba kita lihat. Orang yang beragama, agama pasti kita lain, terus lagi bicaranya, semuanya lagi campur. Jadi kalau dia sampai mengenal agama ini mudah, ya gampang, itu dia nggak akan apa. Nggak akan peduli dia, karena dia hidupnya itu katanya dunia dunia akhirat. Kalau kita kan dunia akhirat begitu. Jadi patokan kita yang kita cari ini adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu contoh yang kita. Itu pertanyaan nomor 6 juga udah Ibu jelasin. Itu apa alasan Ibu mengkoponi toko tersebut dan udah Ibu jelasin. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Kalau misalkan ada salah kata atau masih ada kurang-kurang, mohon maaf kok. Dan mungkin tidak maksimal jawaban kami, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.